nanti minggu depan saja baru diskusinya. Jadi nanti ada 4 kelompok untuk diskusi sampai pertemuan 15. Sudah makan nih semua ini? Sudah, Ibu. Hari ini kita bahas terkait model-model pengembangan SDM. Nah, di sini saya pakai teori dari Subeki dan Jauhar yang menyebutkan beberapa metode dalam pengembangan pegawai. Nah, padanya itu ada 2, dia terbagi atas on the job training dengan off the job training. Nah, kalau on the job training ini peserta pelatihan belajar bekerja di tempat untuk atau meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas yang dibedakan dalam 2 cara, yakni cara informal dan cara formal. Kalau informal itu meminta agar peserta memperhatikan orang yang sedang melakukan pekerjaan lalu mempraktekannya. Sedangkan kalau cara formal, supervisor atau karyawan untuk memperhatikan, kemudian peserta diminta melakukan pekerjaan sesuai dengan cara-cara yang dilakukan oleh karyawan senior. Cara itu terbaginya lagi on the job training. Setelah terbagi atas on the job training dengan off the job training, nah ada lagi terbaginya formal dan formal. Apa manfaat dari on the job training? Yang pertama, karyawan melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, bukan disimulasikan. Jadi misalnya kalau kita pergi ke bank, dia kan kalau pegawai yang tetap itu dia sudah menggunakan pakaian seragam bank. Tapi kalau pegawai yang masih trainee, nah istilahnya, dia biasa dikasih pakai seragam putih hitam untuk menandakan bahwa dia masih dalam proses training. Jadi dia diminta untuk melakukan pekerjaan bersama-sama dengan karyawan senior. Biasanya dia berdiri di belakang melihat bagaimana karyawan senior itu melakukan pekerjaannya. Dia akan diberikan instruksi untuk melakukan pekerjaan kecil terlebih dahulu, lalu diminta mungkin ada 1 jam menggantikan karyawan yang senior, tapi tetap dia karyawan senior. Makanya dibilang di sini dia melakukan pekerjaan sesungguhnya, bukan sebuah simulasi. Jadi kalau kayak kita itu seperti simulasi, saya kasih contoh, kasih video, itu namanya simulasi. Sedangkan kalau on the job, dia langsung terjun ke lapangan. Nah, yang kedua di sini dia menerima instruksi untuk melaksanakan tugas. Jadi yang kasih instruksi itu karyawan senior atau manajer atau supervisor biasa. Lalu pelatihan itu dilaksanakan dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya dan tidak membutuhkan fasilitas pelatihan. Ini juga sama seperti anak SMK yang diminta untuk magang atau
praktek kerja di kantor-kantor. Nah, itu dia langsung dalam lingkungan kerja dan tidak dibutuhkan fasilitas pelatihan khusus. Jadi tidak ada yang bilang harus disiapkan ini untuk anak PKL, tapi langsung saja ditempatkan bersama-sama dengan pegawai atau karyawan yang ada di kantor. Lalu pelatihannya itu tidak mahal karena tidak ada butuh sarana prasarana khusus. Lalu dia lebih banyak bersifat informal dan mudah dijadwalkan. Kemudian dapat membina hubungan kerja antara karyawan dengan pelatih. Jadi dengan manajer atau supervisor melatih karyawan, otomatis terbangun hubungan kerjasama. Jadi ketika nanti sudah menjadi karyawan tetap, dia tidak perlu lagi banyak beradaptasi karena dia sudah melakukan adaptasi itu sejak awal dia on the job training. Lalu program ini sangat relevan dengan pekerjaan dan sangat memotivasi kinerja karyawan. Ini sudah jelas karena dia langsung terjun melakukan pekerjaan yang akan nantinya dia kerjakan ketika dia sudah bukan trainee lagi. Lalu apa sih ciri-ciri on the job training itu? Dia dilaksanakan di tempat kerja, dilakukan secara individual, jadi bukan secara klasikal yang langsung training sesuai dengan nantinya dia akan bekerja sebagai apa. Misalnya dia nantinya akan bekerja sebagai customer service, dia akan di training di bagian customer service. Kalau yang nantinya akan jadi teller, ya dia akan di training di bagian teller. Lalu biayanya itu kecil. Kalau pelatihan yang lain kan, misal kita ikut pelatihan 5 hari, ada uang pendaftaran atau uang biaya pelatihan mungkin 500.000 atau 2 juta. Nah, kalau ini kan enggak, dia langsung saja masuk di lingkungan kerja. Lalu pengetahuan atau keterampilan berupa praktik langsung, pengalaman karena dia langsung terjun di lingkungan kerja. Kemudian on the job training ini juga bisa dilaksanakan pada karyawan yang berpindah atau dimutasi ke bagian lain. Jadi awalnya dia customer service, terus dia dimutasi ke teller. Itu berarti dia berganti tugas atau tanggung jawab. Nah, tugas tanggung jawab customer service dan teller itu kan beda. Yang satu lebih ke arah menghitung arus uang yang masuk keluar, sedangkan CS itu lebih ke arah pelayanan administrasi ya, kalau di bank pendaftaran atau ganti buku, cetak rekening, proses ATM, kartu ATM. Nah, kemudian dilaksanakan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerjaan tersebut. Jadi dia bisa untuk karyawan yang akan dipindahkan dari suatu bagian ke bagian lain, tapi dia juga bisa untuk karyawan yang akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Jadi misalnya yang awalnya cuma staf administrasi, kemudian dia akan diangkat menjadi kepala bagian. Nah, dia bisa diberikan on the job training. Jadi saat dia masih jadi staf, dia akan diberikan pelimpahan tugas-tugas sebagai kepala bagian untuk dilihat apakah dia mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, kalau dia mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik, maka dia bisa dipromosikan sebagai kepala bagian karena dianggap berkompeten
dalam melaksanakan tugas sebagai kepala bagian. Tapi kalau dia ternyata tidak mampu menyelesaikan tugas, mungkin promosinya akan dialihkan ke pegawai yang lain. Nah, sampai sini sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut nih, tanya dulu Bu. Nih. Nah, lalu ada bentuk-bentuk dari model pelan the job training ini. Di antaranya ada namanya atau pendampingan. Nah, dalam coaching ini karyawan akan dibimbing langsungnya. Dia akan diberi petunjuk mengenai tugas-tugas atau pekerjaan rutin yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi misalnya saya baru diterima ya di sini misalnya, kemudian mau ditempatkan sebagai bendahara, maka ada misalnya kalau di pemerintahan itu bisa karena ditempatkan akan dijadikan bendahara, maka akan ditempatkan di subbagian keuangan. Jadi akan ada pengawasnya, dalam hal ini kepala subbagian keuangan. Nah, dia yang akan memberikan petunjuk apa-apa saja yang dilakukan oleh bendahara, apa-apa saja tugasnya. Terus misalnya tugasnya membuat pembukuan. Nah, diajarkanlah bagaimana cara untuk mengerjakan tersebut. Ini namanya coaching atau pendampingan. Nah, coaching tidak cuma sekali, jadi bukan cuma saat baru masuk, tapi bisa dilakukan secara terus-menerus. Jadi ketika ada hal-hal baru lagi, misalnya ada sosialisasi peraturan terkait keuangan yang baru, terus yang mengikuti sosialisasi itu kepala bagian. Lalu hasil dari sosialisasi tersebut ternyata ada beberapa petunjuk teknis yang berubah. Jadi kepala bagian keuangan ini nanti akan memberikan coaching kepada staf-stafnya. Kalau stafnya ada 5, dia akan memberikan coaching ke tiap-tiap stafnya tentang bagaimana cara mengerjakan peraturan yang baru, teknisnya seperti apa yang harus dirubah, dan sebagainya. Jadi coaching ini akan terus berjalan setiap ada perubahan atau ada hal yang mau diupdate di lingkungan kerja. Nah, apa lebih memudahkan transfer belajar dari para peserta dan juga menciptakan hubungan antara karyawan dengan pelatih atau bisa juga atasannya. Namun kelemahannya juga ada, yaitu tidak memberi penuh. Mengapa tidak memberikan waktu kerja penuh yang sesungguhnya? Karena sebagian waktunya itu akan habis untuk melaksanakan coaching. Jadi waktu kerja fullnya itu tersita, makanya biasanya itu coaching itu diberi jadwal, misalnya hari sampai jam berapa. Jadi pekerjaan rutinnya itu tidak terganggu dengan adanya coaching, tapi pegawai tersebut juga mendapatkan pengembangan dari coaching tersebut.
setelah coaching ada namanya rotasi pekerjaan atau job rotation. Ini sama yang tadi ya, mutasi. Jadi bukan cuma untuk promosi, tapi dia juga untuk rotasi. Nah, dalam rotasi pekerjaan ini, peserta pelatihan itu berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain, tapi masih dalam satu perusahaan. Dan ini dilakukan dalam periode tertentu, sehingga memiliki pengetahuan yang berbeda-beda tentang berbagai macam keterampilan. Jadi misalnya ini biasanya diberikan kalau kepada CPNS. CPNS kan baru masuk kerja, dia belum mengenal lingkungan kerjanya. Jadi mungkin di bulan Januari dia masuk, dia akan ditempatkan dulu di bagian SDM sambil diberi perkenalan terkait instansi pemerintahannya, misalnya bergerak dalam hal apa, visi misinya apa, tujuan yang ingin dicapai apa. Mungkin di SDM itu sekitar ya 3 bulan lah. Lalu dia akan dipindah lagi, misalnya di bagian tata usaha. Di bagian tata usaha ini ya mungkin ditempatkan selama bisa selama 4 bulan. Nah, di sini dia akan diajarkan dalam misalnya dalam bagian tata usaha itu kan terbagi-bagi lagi. Ada yang mengurusi terkait bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana, ada mengurusi tentang pengadaan barang dan jasa, ada mengurusi tentang apa transportasi. Nah, bisa saja dalam 4 bulan ini dia akan berpindah-pindah dalam berbagai jenis pekerjaan di bagian tata usaha. Lalu kemudian yang ketiga dia akan dipindah di bagian keuangan. Jadi nantinya setelah dia berpindah-pindah dia dengan di antara semua subbagian, dia akan lebih memahami, oh ternyata proses kerja itu saling berhubungan. Jadi ketika misalnya ada pelaksanaan wisuda misalnya, nah di bagian SDM itu akan menyusun siapa-siapa yang bertugas dalam pelaksanaan wisuda. Lalu setelah menyusun siapa-siapa petugasnya, bagian apa saja, mengerjakan apa saja, nanti kemudian tata usaha akan menyediakan misalnya lokasi wisuda di mana, terus perlengkapan apa, nomor wisuda, baju wisuda, dan sebagainya. Lalu ternyata berkaitan lagi dengan bagian keuangan. Untuk menyewa lokasi harus butuh uang, bukan kita dana dari bagian keuangan. Jadi semua pekerjaan itu akan saling terkait. Dengan dia ditempatkan di tempat yang berpindah-pindah, maka dia akan memahami alur kerja tersebut dengan langsung, dan dengan mengalami langsung dia akan mengerti karena dia mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu apa kelemahannya? Kelemahannya itu tidak memberikan tanggung jawab penuh kepada karyawan yang dirotasi dan waktu kerjanya singkat. Mengapa tidak bisa diberikan tanggung jawab penuh? Karena dia hanya
berada di suatu bagian itu dalam waktu tertentu, seperti 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin cuma 1 bulan. Jadi dia tidak bisa diberikan yang tanggung jawab penuh seperti bendahara. Bendahara tidak mungkin kan dalam 3 bulan mengganti bendahara. Jadi yang mungkin dia akan diberikan tanggung jawab yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan dengan cepat oleh orang lain. Kemudian waktu kerjanya singkat, cuma beberapa bulan saja, hingga akhirnya dia ditempatkan di posisi yang benar. Lalu apa keuntungannya? Keuntungannya ini memberikan latar belakang tentang organisasi, memberikan sudut pandang yang bersifat organisasional. Jadi dia akan mengerti dengan sendirinya bahwa organisasi ini ketika akan melaksanakan suatu kegiatan, maka alurnya itu dimulai dari sini, kemudian ke sini, lalu ke sini. Lalu dia mendorong kerjasama antar departemen, karena ketika dia ditempatkan di SDM, dia ditempatkan maka otomatis dia akan menjalin hubungan kerjasama dengan tiap-tiap orang yang ada di dalam. Ketika dia menjalin hubungan kerjasama, ketika dia berpindah tempat, maka akan lebih mudah koordinasi karena dia sudah mengenal orang-orang yang ada di dalam tiap bagian tersebut. Kemudian mampu melaksanakan penilaian presentasi secara komparatif dan objektif. Mengapa dikatakan objektif? Karena dia pada dasarnya adalah orang yang baru diterima. Kemudian dia ditempatkan di beberapa tempat, maka dia akan memberi penilaian bahwa oh ternyata misalnya di bagian ini itu beban kerjanya lebih besar, jadi lebih banyak butuh tenaga. Kalau di bagian kerja ini pekerjaannya itu sifatnya tidak rutin, kadang-kadang tapi langsung beban kerjanya tinggi. Itu untuk rotasi pekerjaan. Lalu ada namanya magang atau understudy atau apprenticeship training. Nah, ini merupakan pembelajaran bagi karyawan baru dari karyawan lama yang lebih berpengalaman. Metode ini digunakan untuk mengembangkan keahlian perorangan sehingga karyawan tersebut mempelajari segala aspek dari pekerjaannya. Dia juga mengkombinasikan pelajaran di kelas dengan praktek di lapangan. Nah, magang ini biasanya dilakukan pada karyawan yang baru diterima. Seperti yang tadi saya bilang, yang di bank ya, dia menggunakan baju seragam putih hitam untuk membedakan kalau dia itu karyawan lama, bukan karyawan baru, bukan karyawan lama. Sama juga kayak di saham, kalau karyawan lamanya itu pakai baju hitam, karyawan barunya itu biasa pakai baju putih. Nah, mengapa dibilang mengembangkan keahlian perorangan? Karena dia magang sesuai dengan tempat yang akan dia kerjakan nantinya. Jadi kalau dia di kasir, nah dia akan dipekerjakan di kasir sambil diawasi oleh karyawan lama. Jadi dengan bekerja di kasir misalnya selama 1 bulan magangnya atau mungkin 3 bulan magangnya, dia akan mempelajari bahwa apa-apa saja yang harus dilakukan sebagai kasir, lalu bagaimana cara mengerjakannya, lalu
apa saja masalah yang biasa muncul saat jadi kasir. Misal ada pelanggan yang membayar dengan menggunakan kartu debit, tapi ternyata kartunya tidak bisa terdebit, atau kertas print print apa itu namanya, nota harganya itu habis, jadi dia harus belajar mengganti kertas printernya. Jadi dengan dia magang ini, ketika dia nantinya ditempatkan sebagai karyawan tetap, dia sudah berlatih dalam mengerjakan pekerjaannya. Dalam hal ini praktek, dia praktek langsung mengerjakan pekerjaannya. Setelah magang, ada juga yang namanya penugasan sementara. Jadi ini namanya penempatan peserta atau karyawan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Ini sifatnya sementara dan terlibat dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah organisasi secara nyata. Dia misalnya ini sifatnya kayak proyek tertentu. Jadi misalnya yang tadi ya wisuda. Nah, untuk menjadi panitia wisuda, semua pegawai akan ditempatkan di bagian-bagian pekerjaannya saat kantor. Jadi misalnya ada bagian transportasi. Nah, dia di transportasi wisuda. Padahal dia di kantor itu mungkin bekerja di bagian akademik. Lalu ada yang ditempatkan di bagian konsumsi. Misalnya untuk mengurusi konsumsi saat pelaksanaan wisuda. Padahal di kantor mungkin dia di bagian keuangan. Ini sifatnya sementara dan hanya dalam jangka waktu tertentu. Kelebihan dari metode ini yaitu pegawai atau karyawan diberikan tanggung jawab secara langsung sehingga akan bekerja dengan serius. Lalu kelemahannya juga yaitu waktunya yang relatif singkat karena dia bersifat seperti proyek. Jadi setelah sudahnya terlaksana, otomatis penugasannya juga telah selesai. Sama seperti misalnya kalau mahasiswa dia akan diminta membuat seminar nasional. Nah, dia kan dibagi-bagi di dalam kelasnya ya, misal kelas MSDM APN ini membuat seminar nasional. Nanti akan ada yang bertugas siapa yang mengurus narasumber, siapa yang mengurus teknis pelaksanaan. Misalnya dilaksanakan secara daring, dia yang mempersiapkan Zoom-nya, alat-alatnya. Kemudian ada yang bertugas jadi MC, ada yang bertugas mengelola persuratannya. Nah, itu semua sifatnya hanya sementara, tapi meski sementara tetap harus dilaksanakan dengan serius. Nah, ada tanggung jawab langsung. Lalu ada juga yang namanya pelatihan instruksi jabatan atau job instruction training. Nah, dalam pelatihan ini diberikan untuk pekerjaan yang terdiri dari langkah-langkah yang logis
Dan semua langkah itu ditata dalam urutan yang tepat. Nah, kelebihan metode ini yaitu pelatih telah mendapatkan keahlian tentang cara melatih sehingga dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Memiliki kelemahan yaitu adanya tambahan biaya karena mendatangkan trainer dari luar. Kalau yang tadi kan itu semua yang melatih adalah karyawan senior. Jadi otomatis dia relatif lebih murah. Sedangkan kalau pelatihan instruksi jabatan ini ada hal-hal yang tidak dapat dipelajari dari karyawan senior. Mungkin dia berupa hal baru yang misalnya ada muncul peraturan pemerintah yang baru tentang cara menyusun sasaran kinerja pegawai. Nah, otomatis kan pun belum tahu caranya. Jadi bisa saja karyawan lama maupun karyawan baru itu diikutkan dalam sebuah pelatihan untuk dapat mengerjakan cara penyusunan penilaian kinerja. Nah, kita mengikuti pelatihan ini dia dilatih oleh orang lain atau trainer yang dari luar. Makanya itu kan tambahan biaya tersendiri. Nah, bukan berasal dari instansi atau perusahaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Yang tentang magang tadi, Bu. Magang. Iya. Ya. Kenapa? Ya, Kenapa di sini kenapa di sini dibilang metode ini merupakan pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran yang di kelas dengan praktek di lapangan. Kenapa, Bu? Ya, kan nanti ini sama dengan kita nanti toh di semester 7 kalau nggak salah atau 8 nanti kita akan magang. Kan yang kayak seniornya ini kan kemarin dia magang. Mengapa dikatakan dikombinasikan? Karena ketika akan turun magang, mahasiswa akan diberikan terlebih dahulu pelajaran di kelas terkait apa-apa yang biasanya dikerjakan ketika magang. Nah, ketika praktek di lapangan atau di tempat magang, maka mahasiswa akan belajar, oh teorinya itu ketika di kelas adalah misalnya ya menyusun arsip itu harus begini, 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 begini. Harus berdasarkan abjad. Ternyata ketika magang di perusahaan tertentu, misalnya ya, penyusunan arsip di sana bukan hanya berdasarkan abjad, tapi juga berdasarkan tahun. Jadi dibagi dulu berdasarkan tahunnya 2020, 2021, 2019, lalu di tiap tahun itu akan disusun berdasarkan abjad. Jadi akan ada pengetahuan baru yang kita peroleh dari hasil magang. Tapi itu berasal juga dari apa yang sudah kita pelajari di kelas. Jadi kita bisa bandingkan, oh ternyata kalau teori itu seperti ini. Oh ternyata kalau prakteknya itu lebih mudah ternyata ketika kita mendengarkan dosen yang mengajar. Karena kan kalau dosen mengajar itu mungkin sifatnya lebih abstrak. Sedangkan kalau kita magang itu sifatnya konkret, kita lihat langsung. Oh begini caranya menyusun arsip. Kita diberi arsip misalnya 5 dos, kita harus susun. Kita kerjakan langsung. Itu beda dengan misalnya saya ajar cara menyusun hanya melalui Zoom meeting. Ini ada arsip 5 harus disusun dengan cara begini. Itu kan beda, itu abstrak. Sedangkan kalau kita magang itu konkret, langsung lebih mudah
diterima, lebih mudah dimengerti, dipahami ketika kita langsung praktek. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, mengerti nih, Bu. Kasih. Iya. Yang lain masih ada? Ada? Nah, ini ada videonya terkait on the job training. Contohnya. Akan diberikan promosi dari biasa. Tadi akan dipromosi akan ditempatkan di tempat baru. Dan ternyata di tempat barunya itu menggunakan sistem yang berbeda dengan tempat lamanya. Dia pun bingung bagaimana cara melakukan pekerjaan di tempat yang barunya. Nah, inilah peranan on the job training. Inilah peranan dari job training. Untuk pertama, manajernya akan melakukan waktu untuk mengajar mengajar Lucy bagaimana cara menggunakan sistem. Pengajaran langsung dari karyawan yang ada di dalam inilah yang dinamakan salah satunya contohnya on-job training. Nah, menurut kalian Lucy ini on the job trainingnya yang dia terima itu bentuk apakah penugasan sementara, pelatihan instruksi jabatan, magang, rotasi pekerjaan, atau coaching? Ada tahu? Coaching, Bu. Coaching. Ya, bisa. Ada yang lain? Atau mungkin itu, Bu, yang apa? Rekonstruksi. Ini. Iya, rotasi pekerjaan. Kalau yang ini bukan, karena dia diajar sama karyawan senior. Jadi bisa coaching, bisa juga rotasi pekerjaan. Meski sebenarnya dia dipromosi ya, tapi pada dasarnya itu sama di rotasi dengan promosi. Cuma bedanya kalau rotasi itu dipindahkan ke tempat dengan tugas dan tanggung jawab yang sama. Sedangkan kalau promosi, maka dia akan naik level yang lebih di atasnya lagi. Paham untuk on the job training? Iya, Bu, paham. Paham, Bu. Kita lanjut ke
of the job training. Nah, tapi kita absen dulu. Andi mau Faisal. Andi mau Faisal. Ada? Iya, Bu. Rifki Rahman. Ada. Rifki Rahman. Nggak ada. Jadi semua. Isi keras-keras ke suara. Nurul Hanifah. Hadir, Bu. Ratnasari. Hadir, Bu. Adila Fahri. Error ke Zoom-nya, Bu. Oh, pardon. Devi Anggraini. Lagi jelek jaringannya, Bu. Dia bilang. Bagus Nugroho. Izin, Bu. Redi Septianto. Dan Wanda Sri Rahma. Hadir, Bu. Anissa Salsabila. Hadir, Ibu. Muhammad Hadid. Ada Dewi. Mungkin masih tidak ada, di. nggak ada, Bu. Indah Sari. Hadir, Bu. Revaldi. Hadir, Bu. Jusmayani. Hadir, Bu. Asrul Hidayat. Ada Ji, Bu, di dalam Zoom. Cuman mungkin lagi ke WC atau ke kemana, Bu. Atau tidur, Ki. Andi Fikratama. Hadir, Bu. Andi Alda. Hadir, Bu. Oh, ada di tawa Asrul nggak tidur. Saya kira tidur. Andi Audia. Andi Audia. Yunita. Hadir, Bu. Muhammad Ambrian. Hadir, Bu. Andi Amira Dwi Fadia Alam. Andi Amira. Ada TV. Tidak bersuara. Citra Fauzia. Citra. Bu, Tabe, itu tadi Bagus Nugroho, Bu, ada di dalam Zoom. Cuman lagi error jaringannya. Bagus. Ya, Bu. Tak kulihat. Ada tadi, Bu. Tapi mungkin kendala di jaringan. Citra Fauzia enggak ada. Izin, Ki, Bu. Izin. Sama juga, Bu. Hadir, Bu. Gangguan Hadir, Bu. jaringannya. Oh, ada, Ji, Bu. Ada, Mi. Nur Hadis. Enggak ada, Di. Juga, Bu. Itu izin sakit kalau di aplikasi absen itu sama, Ji, tetapi dianggap tidak hadir. Cuma kalau sakit kan mungkin kayak dosennya bisa misalnya pas ada kuis terus mahasiswanya sakit, jadi dia masih bisa minta diberikan waktu yang lain karena saat itu dia sakit. Tapi sebenarnya ini tuh di aplikasi sama, tetapi dianggap tidak hadir.
Ibu, Tabe Bu, Andi Iya. Audia Bu hadir. Iya, ada Ji. Oh iya Bu, terima Ibu kasih. Fadila Fahri juga, Bu. Fadila Fahri. Ah, izin tadi. Mana? Ada Ji. Error Kidarta di Zoom, Bu. Langsung keluar. Andi Amirah. Ada Ji. Ya, Bu. Yang izin sini Devi, Citra, Nur Hadis. Oke, kita lanjut nah. Nah, selanjutnya kita masuk di of the. Nah, kalau of the job training itu dia metode pelatihan yang diselenggarakan di luar lokasi kerja atau di luar lokasi kantor selama jangka waktu tertentu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif saat belajar atau melatih diri. Mengapa dipilih di luar kantor? Karena biasanya kalau kita di lingkungan kantor, kemudian lagi mengikuti diklat, tiba-tiba ada misalnya atasan butuh data, terus yang mengerjakan data itu kita, maka otomatis kita kan dipanggil dulu, tolong ambilkan dulu data ini. Padahal kita lagi ikut pelatihan ini di kantor kan. Jadi otomatis kita kan ketinggalan sesi pelatihan karena kita mengerjakan pekerjaan kantor di saat pelatihan berlangsung. Makanya mengapa biasa dilakukan di luar kantor. Ini yang biasa kemarin jadi dinas di luar kota. Nah, biasanya itu ikut pelatihan di luar kota supaya tidak pelatihannya bisa diterima terus dia tidak terganggu untuk sementara dengan pekerjaannya. Nah, di sini of the job training itu ada namanya vestibule training. Ada case study, ada role playing ini nah bukan role playing. Role playing, ada simulasi, laboratory training, lecture, conference, dan film. Kalau kayak mengajar ini namanya, kalau orang kerja kan dia kuliah lagi, nah, itu kan dia di luar kan salah satu metode of the job training. Nah, kita bahas dari vestibule dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan vestibule? Itu adalah metode pelatihan yang dilakukan di dalam kelas atau bengkel. Biasanya dilakukan kepada karyawan baru untuk melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi biasanya ini yang diberikan misal kepada teknisi. Dia dilatihkan teknisi, dia akan diberi pelatihan di bengkel untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi langsung praktek. Lalu case study. Case study ini peserta akan diberikan kasus untuk melihat bagaimana cara peserta tersebut menyelesaikan masalah yang ada di kasus tersebut. Jadi misalnya yang pernah saya ikuti ya, case study. Mengapa kita dikasih kasus? Mengapa
PNS itu kalau pensiun dia pembagian pensiunnya itu adalah ada hitungannya ya, dia hitungannya per adalah 36, pembagian pensiunnya 36. Nah, kita dikasih kasus begitu. Mengapa? Jadi kita harus cari tahu mengapa dia pakai hitungan 36. Carilah, dibukalah aturan-aturan mengapa harus angka 36. Ternyata karena PNS itu maksimal beristri 4, jadi bisa beristri sampai 4. Nah, 36 ini bisa dibagi dengan 4. Jadi gajinya itu karena pengalah dia bisa dibagi 4 kalau istrinya ada 4. Terus kalau ternyata istrinya cuma 3, 36 ini juga bisa dibagi 3. Dan kalau istrinya ada 2, 36 ini juga bisa dibagi 2. Kan misalnya kalau 40 hitungan penggajiannya tidak akan bisa dibagi 3. Hanya tapi kalau 36 dia bisa dibagi 1, 2, 3, dan 4. Sesuai jumlah maksimal memiliki istri untuk PNS. Ini contoh case study. Lalu ada namanya role play. Jadi dalam role play ini beberapa peserta ditunjuk untuk memainkan suatu peran dalam sebuah organisasi tiruan. Jadi misalnya lagi menirukan bagaimana proses Stranon. Nah, adalah yang berperan sebagai CS, ada yang berperan sebagai teller, ada yang berperan sebagai nasabah. Nah, ketika memainkan peran itu diharapkan peserta akan memahami alur dari proses pelaksanaan pekerjaan. Kalau yang on the job training kan pesertanya itu langsung turun di praktek di tempat kerja. Kalau ini dia hanya berpura-pura dalam misalnya dibuatkan dibuatkan alur bahwa nanti Anda berperan sebagai nasabah yang mau mengadu kehilangan kartu ATM. Nah, sebagai customer service, bagaimana cara melayani dan menyelesaikan masalah dari nasabah tersebut. Itu yang mau dilihat dalam role play. Nah, sama juga dengan simulasi. Simulasi ini dibuatlah situasi pekerjaan yang semirip mungkin dengan situasi sebenarnya, tapi pada dasarnya hanya tiruan. Biasanya ini yang kayak misalnya ada reka adegan kayak di polisi ya, kalau ada pembunuhan atau pencurian, maka akan dibuatkan simulasi ketika pelakunya atau ada saksi yang melihat, maka akan dibuatkan simulasi supaya saksi itu bisa menjelaskan dengan baik apa yang dia tangkap, apa yang dia lihat ketika terjadi pembunuhan. Jadi dibuatlah kayak ditaruhlah di situ, diaturlah kembali ruangannya seperti ketika terjadinya peristiwa pembunuhan atau pencurian. Itu contoh simulasi. Jadi dalam pekerjaan juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi misalnya mau diterima melamar sebagai dosen, jadi diberilah tes simulasi, masuk kelas
Kemudian dipanggillah mahasiswa yang mungkin nanti akan diajar. Kemudian ditempatkan di kursi mahasiswa sebagaimana mestinya. Lalu dosen yang melamar ini akan diminta untuk menjelaskan suatu tema sesuai dengan keahliannya kepada mahasiswa tersebut. Nanti mahasiswa akan ditanya apakah dia mengerti dengan baik bagaimana penjelasan dosen tersebut. Seberapa pahamkah mahasiswa tersebut, karena indikatornya tingkat pemahaman itu berbanding lurus dengan kemampuan menjelaskan atau mentransfer ilmu dari dosen tersebut. Lalu selain 4 ini ada 4 lagi. Nah, yang kelima itu namanya lecture atau ceramah atau kuliah. Nah, ini adalah metode yang diberikan kepada peserta yang banyak di dalam kelas. Ini digarisbawahi ya, banyak. Mengapa? Mengapa kalau pesertanya banyak itu diberikan dalam bentuk ceramah? Karena kalau pesertanya seperti kelas ini ada 20 orang, terus satu-satu harus di-coaching setiap minggu, mungkin satu orang itu di-coaching setengah jam, 30 menit. 30 menit 30 orang, berarti berapa menit itu? 600 menit. Berapa jam itu 600 menit? 10 jam ya? 10 jam, Bu. Nah, 10 jam yang akan dihabiskan oleh dosen kalau dia melakukan metode pembelajaran coaching kepada mahasiswa hanya dalam 1 hari. Jadi mengapa ada diberikan namanya metode ceramah, kemudian mahasiswa harus aktif. Dalam hal ini bukan cuma aktif saat pembelajaran berlangsung, tapi aktif ketika diberi tugas, maka otomatis mahasiswa itu akan membaca, kan mau menjawab, pasti dia akan mencari jawaban. Sebelum mendapatkan jawaban, dia akan membaca terlebih dahulu, mungkin akan membaca 2 atau 3 artikel sampai akhirnya dia mendapatkan jawaban yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Itu dinamakan mahasiswa itu belajar secara mandiri. Itu sudah masuk dalam penghitungan SKS. Makanya mengajar itu tidak juga harus misalnya 3 SKS, 1 SKS itu sekitar 40 menit kalau tidak salah. Jadi 180 menit, tapi di dalamnya itu ada terbagi-bagi. Dalamnya ada yang berapa menit dosen menjelaskan, berapa menit mahasiswa itu mencari aktif sendiri. Gitu. Lalu yang ke-6 ada namanya conference. Nah, di sini pelatih memberikan makalah tertentu dan peserta berpartisipasi dengan mengemukakan ide dan sarannya untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kalau biasa ada conference, itu peserta diminta untuk memasukkan makalahnya. Nah, makalah yang dianggap menarik akan diundang untuk presentasi di hadapan peserta yang lainnya. Biasa kan dibentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi yang makalah yang menarik itu akan dipresentasikan, kemudian peserta yang lain akan bertanya terkait dengan makalah tersebut. Nah, biasanya itu kalau di pemerintah Kota Makassar itu ada bagian litbangnya. Nah, di litbang itu dia mengundang instansi pemerintah untuk memasukkan makalah ke litbang Kota Makassar. Tapi temanya itu sudah ditentukan oleh litbang.
Misalnya masalah yang dihadapi Kota Makassar adalah kemacetan. Maka Litbang akan memberikan tema solusi mengatasi kemacetan Kota Makassar. Dia akan mengundang instansi pemerintah untuk memasukkan makalahnya. Misalnya dia mengundang ke Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum akan memberikan menyusun makalah yang di dalamnya ada solusi penyelesaian masalah kemacetan Kota Makassar dan tinjauan hukum. Kemudian bisa juga dia undang instansi pemerintah dari kepolisian. Jadi bisa saja kepolisian memasukkan makalah penguraian kemacetan Kota Makassar dari sudut pandang kepolisian. Jadi nantinya di Litbang itu akan mendapatkan banyak masukan dari pakar-pakar ya atau narasumber yang sudah ahli di bidangnya, dan masukan itu bisa dia akumulasi untuk dijadikan sebuah solusi bagi penyelesaian masalah kemacetan di Kota Makassar. Nah, itu gunanya conference. Lalu ada namanya laboratory training, yaitu cara-cara mengerjakan suatu pekerjaan atau percobaan yang didemonstrasikan. Nah, ini dikatakan sangat efektif karena peserta pelatihan itu kan langsung mendemonstrasikan cara mengerjakan hal tersebut. Jadi misalnya dalam lab misalnya cara mengolah sampel itu apa namanya itu antigen PCR kan, mungkin kan dulu belum ada di sini PCR, atau yang orang tahu mungkin orang dari Jakarta. Kemudian datanglah orang Jakarta di sini melatih cara, atau kita yang ke sana berlatih cara melakukan swab antigen atau PCR. Nah, itu melalui demonstrasi secara langsung. Jadi dia lebih efektif karena langsung praktek. Lalu ada juga namanya film, yaitu situasi atau pekerjaan ditampilkan semirip mungkin dengan ini kalau kan ini lupakan tadi. Dia kalau film itu biasanya diberi nonton film. Nah, di film itu sudah ada pesan-pesan yang akan disampaikan, atau bisa juga cara-cara melaksanakan pekerjaan, tapi dibuat dalam bentuk film agar peserta pelatihan itu bisa mengulang untuk menontonnya. Jadi ketika dia belum mengerti, dia bisa ulang lagi nonton. Oh, ternyata di bagian ini saya salah. Makanya kayak YouTube itu memperbaiki komputer yang hang. Nah, itu kan ada di YouTube. Klik ini, klik itu. Nah, biasa kan misal bulan ini kita lihat nonton videonya, oh iya saya tahu. Terus 2 bulan kemudian laptop kita hang. Kayaknya saya pernah nonton deh. Dicarilah kembali itu YouTube-nya. Oh iya caranya gini. Nah, gitu. Jadi dia kalau menggunakan metode film. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Ada. Nah, ini contoh role play ya. Saya kasih. Ini role play bagaimana cara melayani pelanggan yang marah. Morning, sir. How can I help you today? You know what? I'm a little annoyed. I keep coming in here and you guys keep screwing up. Now I've had about enough and I'm taking my business somewhere else. Jadi ini dia membuat role play. Ada yang berperan sebagai pelanggan yang marah, ada yang berperan sebagai kasir. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan sebagai kasir jika ada pelanggan yang komplain datang marah-marah yaitu tetap tenang. Sir, I can tell that you're really frustrated and I'd sincerely like to help you. Can you tell me what the problem is? Nah, tetap tenang, jangan terbawa emosi dengan pelanggan yang marah. Kemudian secara aktif itu mendengar. Ya, dengarkan apa yang dikeluhkan oleh pelanggan yang marah tersebut. You know what the problem is? I bought this drill 2 weeks ago. I go home to use it, it doesn't work. I bring it back and you guys give me this. It doesn't work as well. Now I've spent a lot of time and money driving back and forth just to have you guys screw up over and over, and I've had it. I want my money back. Nah, ketika kita kan, oh ternyata pelanggan ini marah karena barang yang dibelinya itu tidak berfungsi dengan baik dan dia itu menghabiskan waktu dan uang untuk kembali ke sini bolak-balik hanya untuk komplain mengenai barang yang tidak berfungsi. Nah, setelah mendengarkan, kita harus repeat the concern. Jadi kita harus fokus di apa sih permasalahannya ini pelanggan marah karena apa sih? Terus kita ulangi untuk memastikan apakah memang hal tersebut yang dipermasalahkan oleh pelanggan. Okay, sir. So I just want to make sure that I understand. You purchased a drill from us and you took it home. You found out it didn't work, so you came back, got a replacement drill, and that one didn't work as well? Setelah mengulangi bahwa apakah benar masalahnya adalah karena barang yang Anda beli ini tidak berfungsi dengan baik, kemudian tunjukkanlah secara aktif bahwa kita ini simpati kepada pelanggan tersebut. Nah, seperti di sini dia bilang, saya mengerti bahwa Anda tentu frustrasi karena kalau saya juga di posisi Anda, saya juga akan komplain. Jadi seakan-akan You know what? I can understand your frustration. If I had purchased a drill and taken it home and twice it didn't work, I'd be really frustrated as well, especially when it was my valuable time that was at stake. Finally, someone gets it. Nah, setelah kita menunjukkan simpati bahwa kita mengerti apa yang alami, nah kita minta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan. Sir, I'm sorry you're unhappy with your purchase, and I'd like to work together to turn things around. Just like you, I would be really disappointed if this had happened to me. Is there something that I can do that would make this right? Can we come up with a solution? Setelah minta maaf, temukanlah solusinya apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut dan apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi untuk menyelesaikan masalah tersebut. You know what?
All I want is to have a drill that works. I just want to leave here today, go home, and have a product that works. Okay, so what if I were to go and get a drill from the back? We open up the package, allow for you to test it before you leave the store to make sure that it works. Would that be okay? If you can bring a drill out here and prove to me that it's going to work when I leave, then fine. Yes. Okay, if you bear with me one moment, I'll be right back, sir. Okay, here you go, sir. Here's one that you can open up and make sure that it works before you leave. Seems to be all right. Yeah, okay. This one seems to work. I want you to know that when I went back to grab this, I spoke to my manager. I want to thank you for taking the time and bringing this to our attention. Okay, well, I appreciate that. And you know what? I know I came in here a little hot-headed and frustrated, but I appreciate the fact that you were able to get me a drill that works today. You're very welcome. I hope that next time that you have a need for something like this, that you'll think of us. There you go, sir. Okay, great. Thank you. You're very welcome. Nah, itu adalah contoh role play. Jadi untuk menunjukkan, untuk melatih lakukan ketika berhadapan dengan customer atau pelanggan yang komplain atau marah. Jadi ada yang berpura-pura jadi pelanggan marah, ada yang berpura-pura menjadi, bukan berpura-pura. Misalkan ketika dia bekerja sebagai kasir, dia mengalami masalah tersebut. Nah, dengan melakukan role play diharapkan ketika nantinya mendapatkan permasalahan yang sesungguhnya mirip seperti itu, dia tetap mampu dapat bekerja sesuai dengan role play yang telah diajarkan sebelumnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Mengerti, Jiki? Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya kalau tidak mengerti bilang, nanti diulangi. Ini sama aja tugasnya, toh. Gampang mini yang belum kerja tugas, gampang mi. Tinggal tambah-tambah mi sedikit, toh. Ibu mau Kak bertanya? Iya. Kalau misalnya kan ini perbedaannya ASN sama swasta itu, ASN lebih sering pakai yang kayak off itu apa sih? Apa tadi namanya, Bu? Off the job training. Iya, the job training dibandingkan yang swasta, Bu, karena biasanya kalau yang swasta itu lebih sering pakai on the job training. Nah, kalau yang ASN lebih sering pakai apa namanya off the job training. Memang begitu, Bu? Atau ASN juga biasa pakai training? Kalau sekarang sih lebih dua-duanya ya, karena kalau kayak pada dasarnya itu on the job training itu berlangsung secara terus-menerus di organisasi. Makanya dibilang ya ada yang sifat formal, ada yang sifatnya informal. Jadi misalnya ketika saya di sini di bagian SDM, kemudian ada pegawai baru yang ditempatkan di bagian SDM, otomatis saya akan mengajarkan kepadanya cara-cara bagaimana manajemen administrasi terkait dengan SDM. Nah, itu secara tidak langsung atau informal saya itu melakukan on the job training kepada pegawai baru tersebut ataupun pegawai pindahan dari unit lain tersebut. Jadi tidak ada yang namanya bilang kalau ASN itu lebih sering off the job atau lebih sering on the job. Cuma kalau swasta itu dia kan itu tujuan perusahaannya itu adalah profit, keuntungan.
Sedangkan kalau instansi pemerintah itu tujuannya bukan profit tapi pelayanan. Nah, kalau swasta terus-menerus pegawainya itu off the job, keluar dari kantor, pergi pelatihan, dibiayai oleh apa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Pasti akan berkurang kan? Jadi misal pegawai di KFC yang bertugas untuk bekerja di dapur itu maaf nasi segalanya. Kemudian 2 orang itu ditugaskan untuk pergi training, off the job training di KFC pusat lah atau apa, cara masak ayam yang terbaru atau apakah menu apa begitu. Otomatis tinggal yang di dapur itu tinggal 3 orang. Nah, ketika tinggal 3 orang dengan beban pekerjaan yang tetap, maka pelayanan pelanggan pasti akan terlambat. Yang biasanya antrian itu paling banyak 4, ini bisa jadi 6 karena kurang tenaga kerjanya. Makanya dia lebih sering on the job training, lebih memilih untuk mungkin mendatangkan orang yang dari luar untuk mengajarkannya langsung di dapur. Jadi orang-orang itu tidak berkurang, tapi dengan cara memasak ayam yang baru begitu. Dibanding dia harus mengirim pegawainya semua keluar hanya, sedangkan dia itu fungsinya mencari profit. Kalau dia tutup saja dia mungkin bisa rugi kayak KFC begitu, karena ketika tutup pasti pas pelanggan datang, oh tutup KFC sini, mungkin tidak buka mie lagi, jadi dia tidak mau pergi lagi di situ. Seperti itu. Iya Bu, mengerti. Yang lain ada? Ray terus bertanya. Ibu saya. Iya. Wanda. Soal magang Ibu. Iya. Soal magang. Iya, kenapa magang? Menurut tak kalau anak magang itu berhak dapat upah? Dan kalau berhak, bagaimana dengan perusahaan yang tidak kasih upah? Apakah ada sanksinya? Kalau terkait upah itu lagi ke di asas itu, magang itu dilaksanakan dengan asas saling membutuhkan. Jadi instansi itu butuh misalnya lagi padat-padat hektiknya pekerjaan, dia butuh tambahan bantuan, tapi bukan dibutuh bantuan yang untuk mengerjakan pekerjaan dengan tanggung jawab penuh, tapi misalnya kayak BPN ya, dia kan ada bagian ukur-ukur tanah. Kemudian pada bulan ini lagi banyak yang memasukkan proses untuk sertifikasi. Kalau proses sertifikasi itu harus ada pengukuran tanah. Nah, dia ini supaya bisa cepat selesai, semuanya tepat waktu. Sedangkan pegawainya BPN itu terbatas, dia bisa menjalin kerjasama dengan fakultas yang ada itu, yang mahasiswanya bisa melakukan pengukuran atau apa. Jadi mahasiswanya bisa mendapat pengetahuan dengan langsung di job training kan, dan BPN itu bisa mendapatkan bantuan tenaga dengan pekerjaannya akan bisa lebih cepat selesai karena ada bantuan dari mahasiswa yang magang. Untuk masalah upahnya itu tergantung dari perjanjian atau kesepakatan di awal ketika membuat MOU
antara universitas dengan instansi perusahaan. Biasanya sih ada perusahaan yang cuma kasih transport untuk selama bekerja. Jadi selama 3 bulan dia akan diberikan uang transport untuk ke kantor. Ada juga yang dia tidak menjanjikan, dia tidak memberikan upah, tapi dia memberikan perjanjian bahwa ketika dia membuka lowongan pekerjaan, maka yang akan diutamakan untuk masuk adalah anak-anak yang telah magang di kantor tersebut. Kan kalau mahasiswa magang 3 bulan, dia kan dapat sertifikat sebagai bukti bahwa dia sudah magang atau bekerja di perusahaan itu. Nah, sertifikat inilah yang bisa dia gunakan bahwa saya sudah punya pengalaman loh kerja di sini. Saya bisa mengerjakan ini ketika saya di sini. Dan ada nilainya di sertifikat itu, saya dinilai bagus saat bekerja di sini. Jadi dia memiliki peluang yang lebih besar diterima di perusahaan itu dibanding dengan orang lain yang melamar tanpa pernah magang di perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya ini di simbiosis mutualisme, entahlah masalah upah atau apa, itu tergantung MOU dari sebelumnya ya, ketika universitas dengan perusahaan itu tanda tangan. Seperti itu. Tidak ada ruginya sebenarnya, meski tidak digaun, kita tidak rugi karena kan kita dapat pengalaman langsung. Pengalaman langsung itu kan yang susah. Rata-rata kalau mau melamar itu kan ada persyaratannya. Pernah memiliki pengalaman kerja sebagai ini. Kalau kita tidak pernah magang, otomatis kita tidak memenuhi pengalaman tersebut. Apalagi kita namanya fresh graduate yang memang baru selesai kuliah dan belum pernah bekerja di tempat apapun. Wanda. Ada 2 Wanda di sini. Iya Bu, 2 device karena yang satunya nggak bisa audionya. Oh. Kasih Bu. Masih ada yang, masih ada yang lain. Ibu, bisa saya lagi Bu, mau jatah? Boleh. Pertanyaannya Wanda. Ibu, kalau misalnya itu apa lagi namanya? Apa itu? Berarti itu kalau yang masalah upah itu tergantung dari cocok tadi yang kita bilang itu, kalau misalnya siapa yang membutuhkan. Kalau misalnya yang membutuhkan itu universitasnya, berarti bisa saja tidak dibayar. Kalau misalnya yang membutuhkan itu instansi, berarti instansi mungkin wajib membayar, gitu Bu. Iya, seperti itu. Karena kembali lagi di aturan di instansi tersebut. Kayak misalnya ya di pemerintahan itu tidak ada anggaran untuk membayar mahasiswa magang ya. Kalau di pemerintahan itu sudah jelas semua pagunya. Pengeluaran hanya untuk sarana perbaikan gedung, perbaikan kendaraan, gaji pegawai, ini itu sudah jelas ya kalau di pemerintahan. Jadi kalau tiba-tiba universitas minta kepada instansi pemerintah supaya magangnya itu dibayar, nah mungkin saja di pemerintahan akan menolak karena dia tidak ada menganggarkan sebelumnya untuk membayar siswa magang, apalagi ketika MOU itu misalnya dilakukan sebelum penetapan anggaran tahun berikutnya, tahun lalu. Jadi dia memang sudah mengirim daftar anggaran dan baru setelah dia mengirim baru ada MOU, otomatis tidak akan bisa dianggarkan karena sudah terdapat apa-apa saja yang akan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk tahun depan, dan di dalamnya tidak ada termasuk biaya untuk membayar anak magang. Kalau untuk perusahaan biasanya karena
dulu teman saya di magang di mana Telkomsel sama Telkomsel, dikasih baju, dikasih pokoknya difasilitasi. Jadi tergantung dari kebijakannya, karena ada YR kepada anak-anak magang, ada yang hanya sekedar butuh tambahan tenaga di waktu-waktu tertentu. Tapi ada juga yang memang kemarin itu di mana ya, dia menjamin bahwa anak-anak yang magang ini akan diprioritaskan untuk bekerja di sini ketika dibuka lowongan pekerjaan. Berarti itu tergantung lagi kebijakan dari perusahaan. Terus kita minta itu digaji ya, kalau perusahaan itu tidak ada kebijakannya untuk menggaji ya, tidak. Apalagi kalau kayak magang di kecamatan atau di kelurahan, siapa yang mau gaji? Ya, Rey. Terima kasih, Bu. Iya. Yang lain masih ada? Ya, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya anak magangnya kecelakaan, itu perusahaan harus menyediakan jaminan sosial. Tergantung itu kecelakaannya ketika mengerjakan pekerjaan di sana, di kantor itu, atau bagaimana? Tergantung lagi. Kita kerja yang magang di tempat kerja karena melakukan pekerjaan magang. Kalau begitu biasanya kayak yang kerja di proyek itu, semua pekerja yang masuk di dalam lapangan proyek atau tempat proyek, maka dia itu dijaminkan keselamatannya, tapi dia harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Dia memang menggunakan helm pengaman, dia menggunakan sepatu, baju itu bajunya yang ada spotlightnya, jadi kalau biar dia di tempat gelap kelihatan terang toh. Jadi harus memenuhi dulu persyaratan tersebut. Sama seperti tahu di jalan tol, kita tiap masuk jalan tol kita membayar kan uang tol. Nah, uang tol itu di dalamnya ada namanya asuransi jasa harja, asuransi kecelakaan lalu lintas di dalam uang tol yang kita bayar. Nah, kemarin itu yang kasusnya Vanessa Angel itu, dia tidak dapat asuransi jasa harja. Kenapa dia tidak dapat? Karena dia mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal itu disebabkan oleh kelalaian pengemudi, bukan disebabkan karena jalanannya rusak atau jalanannya licin atau pokoknya bukan permasalahannya bukan pada kondisi tol, tapi pada kelalaian pengemudi. Makanya dia tidak menerima asuransi jasa harja dari kecelakaan tersebut. Jadi kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Karena sama di semua perusahaan asuransi itu pasti ada hal-hal yang harus terpenuhi dahulu sebelum bisa diklaim apakah perawatannya dibiayai atau tidak. Sama juga ketika dia masuk di tempat magang, terus dia yang bikin celaka dirinya sendiri, bukan karena akibat pekerjaan di kantor itu ya, tapi karena dia misalnya lompat dari lantai 2 ke lantai 1, itu kan dia cari-cari kecelakaan sendiri, jadi tidak mungkin itu mau ditanggung sama asuransinya perusahaan. Ada keluarga atau teman tak pernah alami kecelakaan di tempat kerja? Enggak ada aja. Pernah ada, saya kira sampai bertanya. Ada lagi?
Saya mau bertanya. Semisal itu, kalau misalnya karyawan tetap itu dinyatakan cuti dalam jangka panjang, tetapi perusahaan malah memasukkan anak magang untuk mengisi kerja tersebut, apakah itu bisa dibilang karyawannya dipecat secara halus atau apa, Bu? Apa kurang keras? Hujan di sini belah. Kalau misalnya Bu, karyawan tetapnya dinyatakan cuti dalam jangka panjang, tetapi perusahaan malah memasukkan anak magang untuk mengisi kerja tersebut, apakah bisa dibilang karyawan tersebut dipecat secara halus atau apa, Bu? Karyawan apa pegawai magang tersebut diterima secara halus? Apa? Ini. Karyawan tetap dinyatakan cuti dalam jangka panjang, tapi perusahaan masukkan anak magang untuk mengisi kerja tersebut. Apakah bisa dibilang karyawan dipecat secara halus? Tidak bisa. Kalau cuti itu ada aturannya sendiri. Jadi cuti itu dibagi lagi. Namanya cuti tahunan. Nah, cuti tahunan ini di setiap perusahaan rata-rata 12 hari kerja dalam 1 tahun. Terus ada namanya cuti bersalin. Ada namanya cuti alasan penting. Cuti alasan penting ini kalau misalnya untuk menikah, orang tua meninggal, saudara, keluarga dekatnya meninggal, boleh cuti alasan penting. Ada juga namanya cuti sakit, yaitu ketika dia dinyatakan oleh dokter PNS bahwa dia tidak mampu melakukan pekerjaan dalam jangka waktu misalnya 6 bulan, karena dia harus berobat, misalnya kena TBC, dia harus berobat rutin dulu selama 6 bulan, baru bisa bekerja lagi. Karena kalau dipaksa juga bekerja dalam 6 bulan, selama pengobatan, padahal pengobatannya belum selesai, bisa-bisa dia menulari teman kerjanya, sama-sama jadi TBC. Jadi tergantung lagi, ini cuti dalam jangka panjang ini maksudnya cuti apa? Kalau cuti tahunan itu 12 hari, jadi tidak mungkin ini perusahaan itu memecat, karena pada dasarnya cuti itu haknya dari tiap pegawai. Cuti jangka panjang ini apa? Tidak. Cuti itu kalau di PNS itu cuti jangka panjang itu cuti di luar tanggungan negara. Jadi ketika dia cuti, dia tidak dapat gaji. Dan dia itu dikasih perjanjian bahwa dia cuti di luar tanggungan negara selama 1 tahun. Misalnya ya dia request, itu paling banyak 2 tahun atau 3 tahun kalau saya tidak salah, cuti di luar tanggungan negara. Tapi di perjanjian itu sudah tertulis, ini PNS loh, bahwa pertama, dia tidak menerima gaji. Yang kedua, ketika dia cuti di luar tanggungan negara, maka negara tidak bisa menjamin ketika dia selesai cuti masih ada posisi yang bisa dia isi. Jadi ketika dia selesai cuti terus posisinya misalnya awalnya dia bendahara itu sudah terisi dan dia mau di posisi lain ternyata sudah terisi, semua sudah terisi, maka dia bisa dinyatakan mundur kalau dia tidak dapat instansi yang mau menerimanya kembali sebagai pegawai yang setelah cuti di luar tanggungan negara. Tapi itu jarang ya terjadi. Karena biasanya ketika misalnya dia cuti di luar tanggungan negara itu selama 1 tahun, maka setelah 1 tahun instansi pemerintah akan menanyakan apakah dia sudah mau masuk berkantor lagi atau dia
mau memperpanjang cutinya atau dia minta dengan hormat mundur dari pekerjaannya. Kalau ini ceritanya anak magang mengisi kerja tersebut, karyawan dibilang dipecat secara halus, itu enggak mungkin. Iya, terima kasih Bu. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Ya, kita foto dulu, boleh? Aktifkan kamera. Nggak pernah ketemu langsung ini di semua atau pernah Mi? Pernah Bu. Oh pernah Mi. Pernah Mi Bu kalau di luar kelas. Oh di luar, kalau kerja tugas kelompok mungkin nih. Kumpul tugas Bu. Kumpul tugas. Saya kira nggak pernah sama sekali ketemu. Oke. 1. 1, 2, 3. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebentar saya kirim daftar nama kelompoknya. Saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.